Aku njaluk obat penawar kanggo kancaku. Saiki melet-melet, gak iso balik utang-utang gede terus. Penawar? Ya, Maksudnya penawar obat? Atau gimana? awakmu wis gawe kancaku mutak gede kaya ngono. Sampai saiki melet-melet terus gak iso balik. Kudune awakmu duwe penaware. Teman sampean yang mana? Arek morong. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun meladeni tantangan duel dari seorang dukun santet. Yang mana, sang dukun tersebut ingin melakukan balas dendam atas aksi Gus Nur Samsun yang telah menghajar seorang teman dukunnya yang saat ini terluka sangat parah. Sang dukun ingin melakukan balas dendam, sekaligus untuk meminta obat penawar dari sakit temannya itu kepada Gus Nur Samsun. Lalu bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun ketika menghadapi sang dukun yang ingin melakukan balas dendam itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Sahabat-sahabat, saya saat ini ada di perbatasan antara Ngawi dengan Bojonegoro, dan saya bertempat ada di rumah tua. Di rumah tua saya sedang janjian sama seorang praktisi. Beliau ada di dalam sana. Tadi saya sudah sedikit ngobrol-ngobrol, membahas masalah ini itu, dan ini saya langsung live karena beliau katanya sedang izin buang air kecil, pipis, makanya langsung kita live saja. Jadi sahabat-sahabat, apa yang direncanakan sama dia saya sudah tahu yang direncanakan sama dia. Intinya saya merasakan sesuatu yang tidak lazim di sini, tapi oke lah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Sebelumnya kita tetap berpaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ambil hikmahnya, ambil positifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sahabat-sahabat untuk bersolawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, kisah ini adalah bermula ketika Gus Nur Samsun meladeni tantangan duel dari dua orang dukun santet dari daerah Porong beberapa waktu yang lalu. Dua dukun Porong tersebut menantang Gus Nur Samsun adalah karena sangat marah atas perbuatan Gus Nur Samsun yang melakukan kegiatan pengobatan sakit santet di daerah kekuasaannya. Mereka ingin menghajar Gus Nur Samsun, serta meminta Gus Nur Samsun agar menghentikan acara pengobatannya itu. Dan ketika Gus Nur Samsun datang ingin menemui mereka, dua dukun itu ternyata sudah menghadangnya di tengah perjalanan. Mereka berbuat kasar, juga berusaha merusak mobil dari Gus Nur Samsun. Maka kemudian terjadilah pertarungan Gus Nur Samsun dengan dua dukun itu. Dan pada akhirnya Gus Nur Samsun berhasil mengalahkan mereka. Gus Nur Samsun yang waktu itu merasa sangat marah atas perbuatan sang dukun, kemudian menghajar mereka tanpa ampun. Mereka pun terlihat terluka sangat parah, dan Gus Nur Samsun meninggalkan mereka begitu saja di tepi jalan. Gus Nur Samsun ingin agar pelajaran yang dilakukannya itu bisa membuat mereka tersadar atas semua perbuatan jahat yang telah mereka lakukan. Namun ternyata,
Apa yang dilakukan Gusnur Samsun terhadap dua dukun dari Porong itu telah membuat murka seorang dukun santet yang didatanginya ini. Sang dukun tersebut mengaku bahwa dua dukun Porong itu adalah teman seperguruannya, dan dia ingin melakukan balas dendam. Dukun dari Porong itu saat ini mengalami luka yang sangat parah, dan dia juga ingin meminta obat penawar luka itu kepada Gusnur Samsun. Dan karena alasan tersebut, sang dukun itu menghubungi Gusnur Samsun untuk melakukan pertemuan di sebuah rumah yang tak berpenghuni ini. Gusnur Samsun memenuhi undangan dari sang dukun itu. Setelah bertemu dengannya, Gusnur Samsun pun mencoba untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dilakukannya terhadap dua dukun Porong itu semata adalah untuk memberikan pelajaran. Dukun tersebut ingin membubarkan acara pengobatan santet yang dilakukannya. Mereka menantang Gusnur Samsun untuk melakukan duel adu ilmu, bahkan juga berusaha merusak kendaraan Gusnur Samsun. Dan Gusnur Samsun sengaja menghajar mereka sedemikian rupa, agar mereka insaf dari perbuatannya yang jahat itu. Dan mendengar penjelasan Gusnur Samsun yang demikian, sang dukun itu sedikit pun tidak hendak peduli. Yang dia tahu saat ini teman dukunnya sedang mengalami luka dalam yang sangat parah, hingga lidahnya menjulur keluar dan sulit berbicara. Sang dukun ingin meminta kepada Gusnur Samsun agar memberikan obat penawar dari sakit yang dialami teman dukunnya itu. Dan jika Gusnur Samsun tidak bersedia memberikan obat penawarnya, maka dia mengancam Gusnur Samsun akan menghajarnya bahkan membunuhnya. Lalu apakah yang akan dilakukan Gusnur Samsun ketika dia diancam sang dukun yang demikian itu? Silahkan disaksikan videonya sampai akhir cerita. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap, semoga video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Minta apa dah? Aku njaluk obat penawar kanggo kancaku. Saiki melet-melet, gak iso balik, utang-utang gede terus. Penawar? Ya, Maksudnya penawar obat? Atau gimana? awakmu wis gawe kancaku mutak gede kaya ngono. Sampai saiki melet-melet terus gak iso balik. Kudune awakmu duwe penaware. Teman sampean yang mana? Arek Porong. Yang tadi malam itu bukan? Yo, Oh sekarang dia melet-melet. Gini. Ya. Sampai keluar darah gitu. heeh. Sampai sekarang masih muntah darah gitu. Cek. Jadi ya jangan salahkan saya Mbak. Kemarin itu saudara sampean itu saudara, murid, adik atau apa? Sepupu atau apa sampean? Iku saudara seperguruanku. Saudara sampean. Ya, Oke, mohon maaf Mbak sebelumnya. Kalau memang dia itu saudara sampean, harusnya Mbak itu bersikap baik mengajarkan dia saudaranya. Kemarin waktu saya perjalanan, dia itu mengajak ketemuan sama saya, tapi ternyata dia itu membuntuti mobil saya dari belakang, lalu kaca saya digedor-gedor, terus mobil saya di bagian depan itu digebrak-gebrak sama dia nyolot, dia bawa teman, memukul perut saya pakai visi. Nah, lantas saya marah, sehingga kalau saya marah seperti itu, ya itu bukan salah saya, kan? Gitu. nah kawan sadar apa gak? Nek selama iki awakmu selalu ganggu pekerjaanku karo kanca-kancaku. Mengganggu bagaimana, Mbak? Aku karo kanca-kancaku iki memang ya gaweane nyantet wong, gak usah mbok cawe-cawe, gak usah melu urusanku. Nah, tadi kita kan waktu sebelum live kan ngomongnya baik-baik. Kenapa sekarang Mbak itu bentak-bentak saya? Wis saiki gak usah pakai ngomong. Mbok kene obat penaware apa gak? Ini ya Mbak, untuk masalah obat penawar saya bisa mengobatinya. Tapi hanya saya yang bisa. Kalau saya memberikan kesampaian cara-cara untuk mengobatinya, sampai nanti bisa-bisa melawan saya. Yang bisa ngobatin saya. Kecuali kalau saudara sampean ketemu sama saya lagi atau sampean mengundang saya ke sana untuk mengobatinya, oke. Tapi ada syarat saya mau mengobatinya. Ada syarat. Ono syarat barang apa iki syaratnya? Syaratnya ini Mbak. Saya pengen melihat muka Mbak yang asli. Dari tadi kan Mbak nggak membuka masker. Gak penting, gak perlu. Kenapa nggak perlu? Terus aku ngejak ketemuan iki butuhe aku njaluk obat penawar. Sampai Nek gak mbok kei saiki wis ngene. Ayo dhewe ayo tarung wis. ya, kalau soal tarung mudah-mudah saja Mbak. Saya mau memberikan obatnya. Saya mau mengobati. Tapi ada syaratnya. Yang pertama itu, yang kedua syaratnya adalah panjenengan sama saudara sampean itu taubatan nasuha. Wis ganti obat-obatan. Katek itu apa? Utik-utik itu Mbak. Hah? Nek awakmu bersikuku gak gelem ngekek penawar kanggo kancaku. Nah, Wis tarung ae. Nek memang aku kalah,
Nah, Aku manut, aku tukon piye. Tapi nek sampai awakmu kalah, ya. kekno ning aku obat nawar. Kalau saya kalah, saya memberikan obatnya. Yo, Tapi kalau sampai kalah, aku harus manut. manut sama saya. Yo, Oke, dipegang ya omongannya ya. ya. Oke, Aku gak tahu leset omonganku. oke, siap, silakan tarung di sini atau di luar. Ning jowo wis. Silakan di luar. Ayo sini. Kita tunggu di luar. Nah, sini saya tunggu. Di sini aja, sahabat-sahabat. Ini banyak kardus-kardus ini apa ini? Enggak, silakan. Tempatkan Mbak kemampu kalian Mbak. Kalian sampean. Bangun. Bangun. Nih. Teman sampean berdua aja kalah, apalagi sampean sendiri. Apa Mbak? Kok sempoyongan jurus mabuk atau bagaimana Mbak? Nah, keluarkan jurus mabuknya Mbak. Saya pakai jurus patok ya. Kalau saya kalah, saya berikan obatnya. Tapi kalau sampean yang kalah, sampean harus menepati janji untuk melakukan apa yang saya minta. Ayo bangun Mbak, bangun. Sini Mbak. Saya belum apa-apa Mbak. Mumpung saya semangat. Ayo, saya sudah berapa minggu saya tidak melawan dukun-dukun seperti sampean. Malu Mbak, malu. Jauh-jauh dari Porong ke Banjarnegara jauh. Malu. Ayo sini. Tahu rasanya